Kau telah menjadi pengkhianat sekaligus pengecut. Karena itu kau harus siap-siap kerja rodi untuk Jokowi dan siap-siap amsong. Maksudnya kau bisa saja sudah kelelahan, capek dan dipermalukan oleh Jokowi, tetapi belum tentu kau akan bebas dari jerat pidana. Kenapa ada dua kasus? Kalaulah kasus Jokowi engkau dapat SP3, belum tentu kasus Yamaguchi yang dilaporkan oleh Cumana. Thank you. Halo saudara Ahmad Kosinudin. Ya, siap Bang Hotman Di satu pihak kalau saya nonton kamu itu aku suka dengan tai lalatmu. Oh iya, Aku suka dengan vokalmu. Baik. Tapi kau sadar enggak siapa lawanmu ini? Siap. Apakah kau tidak khawatir bakal jadi tersangka setelah semua ini berguguran? Iya Bang, perlu saya informasikan ke Abang, dalam advokasi yang saya tangani menjalankan profesi sebagai advokat membela publik, sudah dua kasus besar yang saya tangani dan dua-duanya saya ini udah dilaporin. Ya. Jadi Abang nggak usah tunggu-tunggu saya dilaporin, udah dilaporin. Jadi kalau ada laporan-laporan lain, nggak ngaruh. Apalagi saya punya keyakinan sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ngarang takdir sendiri. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang tidak ada izin Allah. Dan sepanjang tidak ada izin, nggak akan terjadi. Apalagi saya komitmen membela perjuangan ini karena value kebenaran. Hari ini Rismon Sianipar setelah keluar dari value kebenaran, melawan kebatilan, melawan kepalsuan, kebohongan, sehingga saya tidak merasa. Pesan terakhir Anda untuk Rismon apa? Coba. Pesan saya kepada Rismon Sianipar. Coba, langsung aja. Iya, Rismon, kau telah menjadi pengkhianat sekaligus pengecut. Karena itu kau harus siap-siap kerja rodi untuk Jokowi dan siap-siap amsong. Maksudnya kau bisa saja sudah kelelahan, capek dan dipermalukan oleh Jokowi, tetapi belum tentu kau akan bebas dari jerat pidana. Kenapa ada dua kasus? Kalaulah kasus Jokowi engkau dapat SP3, belum tentu kasus Yamaguchi yang dilaporkan oleh Cumana. Thank you. Lagi. Pak Asmi, apa saran Anda kepada Rismon? Hari ini Bang Rismon itu dalam posisi dia sedang mendapatkan ejekan yang sangat elegan. Ejekan atau hinaan? Ya, penghinaan yang sangat sopan. Ya. Kalaupun itu. Jadi apa ya, Wakil Presiden Pak Gibran itu berhasil menunjukkan kepada dunia, hey, ini loh dulu singa yang kalian anggap. Hari ini dia adalah seperti kelinci yang bisa saya kasih parcel. Itu loh, kelinci ditutup yang sedang, pintunya lagi. Iya, ditutup pintunya lagi, Bang. Kamu masih depan rumah udah ditutup pintunya. Dan inilah sebenarnya. Aduh, nangis gua lihatnya. Inilah sebenarnya menunjukkan kelas master kelas diplomasinya Pak Wakil Presiden Gibran. Gitu loh, bisa ditundukkannya Pak Rismon ini. Ya. Ini lagi-lagi ya. Makanya kepada siapapun peneliti, khususnya peneliti itu kan harus hati-hati, teliti, tidak boleh ceroboh, hati-hati. Tidak boleh sesuka hati. Hati-hati bukan hanya sekedar celingak-celinguk, tapi hati itu adalah menggunakan hati kita berkali-kali untuk melihat satu perbuatan dan keadaan. Jadi ya nikmatilah apa yang sudah Anda sendiri yakin bahwa Rismon itu memang ketakutan karena ditemukan dugaan ijazah palsu dan ada surat seolah-olah dia udah mati. Anda yakin itu? Pasti Bang, itu salah satu puncak karena degradasinya terjadi dalam 3-4 minggu itu. Jadi antara Februari setelah dilaporkan, terus berkunjungnya ke tim kampus Jepang, terus akhirnya ada konfirmasi email dari kampus Jepang, itu seperti dapat. Sekarang kita terakhir dari pengamat politik yang sangat canggih. Apa saran lu kepada Rismon? Apa saran lu kepada Pak Jokowi? Kalau Rismon sih sekarang dia mau ngapain saya juga nggak tahu. Sebelumnya dia hidupnya kerja apa juga saya nggak ngerti. Tapi yang jelas, saran kamu apa? Ya ini makanya kita tunggu konser Rismon dan menyanyikan terima kasih Pak Jokowi. Itu mungkin Rismon akan menyanyikan itu. Kenapa dia nyanyi begitu? Loh ya udah terima kasih kan, nanti bentar lagi Pak Jokowi kan diharapkan oleh Rismon. Ya. Pak Jokowi bilang ke Bang Lecemanan, ini udahlah dicabut lah, itu sudah bagian dari kita. Anda yakin laporan polisi terhadap Rismon soal dugaan ijazah doktor palsu dari Jepang bakal tidak diteruskan sebagai barter terhadap dia sebagai ucapan terima kasih? Buat apa? Rismon ini bukan pejabat publik. Habis-habisan waktu aja. Apakah Anda yakin sebelumnya sudah ada deal-deal, sudah menghadap? Ya saya sudah tahu kelemahannya, dia datang ke sana, oke deh, yuk aku ijazah palsu, nanti hukum apa? Ijazah palsu kamu tidak akan diproses. Kalau itu saya nggak ngerti. Tapi kalau tadi abang tanya ke saya saran untuk Pak Jokowi apa, saya setuju sama Pak Jokowi. Lanjutkan aja proses pengadilan sampai ini inkrah terakhir. Apa yang terjadi menurut analisa kamu? Apakah terjadi ada deal? Kubu Jokowi mengatakan, oke, saya tidak akan lanjutkan laporan ijazah palsu kamu yang dari Jepang, tapi aku ijazah Jokowi palsu.
Analogi saya gunakan ada Rismon Sianipar akan dijadikan sapi bajak oleh Jokowi. Puncaknya setelah dia menjalankan sebuah misi, sejumlah pekerjaan-pekerjaan Jokowi untuk membaca sejumlah pekerjaan, dia di ujung akan dijadikan sebagai sapi korban. Dan metode untuk mengorbankan Rismon adalah untuk memenuhi ekspektasi kubu Jokowi yang lain melalui laporan saudara Cumanan. Artinya apa? Setelah dia dipekerjakan untuk menyelesaikan, membersihkan apa yang menurut Jokowi ini bisa dibersihkan oleh Rismon, dia akhirnya dikorbankan dengan kasus Jadi yang Anda benci. tidak meyakin ada deal. Rismon aman, ijazah palsunya tidak diproses. Beda dengan kasus Egy Sujana. Egy Sujana itu cepat sekali dan langsung kena SP3. Artinya apa? Egy dalam tanda petik lebih cerdik ketimbang Rismon begitu. Bang Hotman, ini sama artinya Bang Rismon hanya dikasih obat penenang sementara aja. Gitu. Iya, akan ada tindakan lain. Jadi himbauan kamu kepada Polda apa? Apakah ijazah palsunya akan dihentikan? Oh, Polda harus hati-hati menerapkan RJ karena RJ tadi ada dengan syarat-syarat dan ketentuan, Bang. Gitu loh. Jadi Polda jangan juga menjadi bom waktu yang akhirnya nanti akan diprotes akan penghentian penyidikannya, katakanlah begitu. Karena ini pasal yang diterapkan kan di atas 5 tahun, Bang. Ya. Dan Bang, tanya, Bang. Saya tanya ke Bang Husinuddin. Betul tidak gosip yang terjadi di media sosial bahwa keluarga Rismon juga diberitakan bahwa Rismon akan masuk penjara? Jadi keluarganya, bukan Rismonnya. Maka kemudian keluarganya lah yang meminta Rismon untuk berdamai dengan Pak Katanya Jokowi. yang diduga membuat surat kematian itu. Bukan, nggak ada hubungan sama surat kematian. Jadi ada aksi keluarga ini bilang, udahlah Rismon, berdamailah sama Jokowi daripada kau di penjara. Apakah betul? Setelah saudara Rismon menunjuk kuasa hukum baru Jahmada Girsang dengan Refli Harun beserta tim, kami tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan Rismon. Emang nggak ada WA grup apa? Kami sudah tidak lagi menjadikan Rismon Kalau bagian dari kita tim tanya, kami begitu. waktu Rismon mau datang ke Solo, Anda tahu nggak? Memang- Dia mendekati siapa duluan? Awalnya memang Bang Jahmada Girsang bertemu kami di Polda Metro Jaya. Bilang apa? Bersama Andi Aswan bahwa memang akan ada upaya permohonan RJ. Memang kami juga sudah mendengar dari penyidik bahwa ada permohonan sudah masuk kepada penyidik, Bang Hotman. Sudah ada. Sudah ada permohonan gitu. Walaupun dia belum ke Solo. Walaupun belum ke Solo. Jadi rentetannya itu adalah bahwa terjadi permohonan, kemudian ada secara media, kemudian menyampaikan permohonan maaf, baru kemudian tanggal 12 Maret baru Bang Rismon itu pergi ke Solo untuk sowan. Bang, kan syarat formil itu kan pemulihan itu kan sowan, Bang. Itu tadi, pengembalian tadi. Jadi memang wajib ke Solo. Canggih nih Bang, Cumanan berarti nih. Canggih Bang, canggih. Saya kira aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebaiknya Rismon Sianipar, kau pulanglah ke Tapanuli, menghadaplah raja-raja adat di Batak, ya, agar kau jangan sampai merusak nama baik putra-putra Batak. Kalau memang kau yakin benar, berjuang terus. Tapi kalau kau sudah merasa salah sekarang, kalau ya, ini tidak menuduh, pulanglah ke Tapanuli, temuilah raja-raja Sianipar untuk meminta maaf.